Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran matematika khususnya di materi lingkaran. Tentunya di sesi ini kita akan belajar langsung aplikasi latihan dan juga pembahasan materi lingkaran di jenjang SMP. Nah, teman-teman sekalian, perhatikan gambar berikut. Yang pertama langsung kita bahas terkait dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh lingkaran. Jadi lingkaran ini maksudnya adalah geometri, yakni bangun datar dalam matematika. Tentunya sudah nampak di layar bagaimana bentuk dari lingkaran itu sendiri. Nah, unsur-unsurnya ada banyak meliputi tentunya jari-jari, yaitu jarak antara titik pusat dengan keliling lingkaran. Yang mana juga ada diameter yang mana dua kali dari jari-jari. Di situ juga ada tembereng yang ditandai dengan warna biru, adalah juring, berikutnya adalah tali busur. Kita bayangkan busur dan tali busur ini harus fokus dan serius agar tidak terganti, agar tidak tertukar. Dalam hal ini busur dan tali busur itu bayangkan saja busur atau panah itu kan ada yang melengkung. Nah, melengkungnya itu busur. Nah, kalau yang lurusnya itu tali busur. Berikutnya ada apotema, yaitu jarak antara tali busur dengan titik pusat yang mengakibatkan atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, saya akan tandai dalam bentuk warna merah sehingga lebih fokus. Nah, ini OD adalah apotema. Seperti itu. Nah, dan hal-hal lainnya unsurnya. Baik, berikutnya kita langsung bahas terkait dengan bagaimana cara kita menentukan keliling lingkaran yang diketahui jari-jarinya. Kita mulai dengan soal nomor 2. Diketahui jari-jari sebuah lingkaran adalah 14 cm. Maka tentukanlah keliling dari lingkaran tersebut. Maka simpel saja. Di rumus ini saya pakai kelilingnya adalah 2 dikali pi dikali L. Meskipun ada rumus lain yaitu pi dikali diameter. Sama saja. Mengapa demikian? Karena 2 kali jari-jari yang sudah kita pahami bersama adalah sama dengan diameter. Jadi sekali lagi ada 2 rumus pada lingkaran untuk mencari kelilingnya, yaitu 2πr atau pi dikali diameter langsung. Nah, di sesi ini saya menyampaikan 2 kali pi dikali r. Nah, pi-nya kok 22/7? Nah, itu sudah ketetapan. Pi itu ada 2 nilai. Kalau tidak 22/7, maka jawabannya atau pilihannya adalah 3,14. Nah, penggunaan pi sendiri nilainya mau pakai 22/7 atau pakai 3,14 itu menyesuaikan jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka pakainya 22/7. Maka kita pakai 22/7. Kenapa? Karena bisa dicoret. Ya, sekali lagi karena bisa dicoret. Contoh nih, kita punya di sini. Nah, kita di sini punya 7-nya. Kita coret nih dengan 14. Sama-sama dibagi 7. Ya, jadi yang 7-nya dapat 1, 22/1 ditulis 22, 14-nya dibagi 7 dapatnya 2. Nah, seperti itu untuk hal ini. Sehingga jawabannya adalah 2 dikali 22 kali 2 adalah 88 cm untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, karena dia bukan kelipatan 7 jari-jarinya, maka pi yang kita pakai nilainya 3,14. Seperti itu. Nah, sehingga jawabannya di sini adalah 2 dikali pi dikali r adalah 2 dikali 3,14 dikali 20. Nah, 2-nya dikalikan dengan 3,14 dulu. Hasilnya 6,28. Nah, ini desimal, kemampuan berhitung desimal harus kuat. Makanya di akhir sesi ini ada penguatan berlatih soal untuk meningkatkan kemampuan beroperasi atau mengoperasikan desimal dan pecahan. Seperti itu. Menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan desimal dan pecahan. Jadi difokuskan. Lengkap harus dilihat sesi ini gitu ya. Nah,
Setelah itu dikali dengan 20. Nah, kalau dikali dengan 20, desimal itu gampang banget. Cukup maju satu angkanya dari koma. Misalnya nih 6,28. Komanya setelah koma ada angka 2. Nah, itu ke depan. Nah, maka 62,8. Nah, 62,8 dikali 2 itu 125,6. Berbagai cara bisa dilakukan. Sesuaikan dengan kemampuan. Ada yang bisa cepat, langsung cepat. Ada yang biasanya bertahap, bertahap saja. Tidak perlu memaksakan kemampuan. Fokus dan juga sesuaikan dengan kemampuan. Berikutnya jari-jarinya di sini 21. Yang ditanya sekarang luasnya. Nah, kalau luas rumusnya adalah pi r kuadrat atau pi dikali r dikali r. Nah, r kuadrat itu bisa dijabarkan, bisa dituliskan r dikali r, itu r kuadrat sama saja. Nah, berikutnya karena jari-jarinya 21 yang merupakan kelipatan 7, maka pi yang dipakai adalah 22/7. Nah, di sini juga sama dengan cara tadi dicoret, ya. Saling bagi. 7-nya dibagi 7 dapatnya 1, 21-nya juga harus dibagi 7 dapatnya 3. Maka hasil dari luas lingkaran yang memiliki jari-jari 21 adalah 21 kali 3 kali 21, jawabannya 1386. Seperti itu. Nah, berikutnya kita ke soal nomor 5. Nomor soal 5 masih seputar ya eh, luas ya, seputar luas di sini. Nah, di sini luas, maka di sini 3,14 dipilih karena apa? Karena di sini adalah kelipatan 7-nya kita nggak dapat. Jari-jarinya 30, bukan kelipatan 7, maka pi yang kita pakai 3,14. Seperti itu. Nah, di sini tipe saja, ini tentukanlah luas yang dimaksud ini ya, bukan keliling. Nah, maka di sini pakai pi r kuadrat atau dituliskan pi kali r kali r. Nah, di sini kita punya 3,14 kali 30 kali 30. Cari yang paling mudah mengoperasikannya, cari yang paling mudah menyelesaikan perkalian desimal ini. 30 kali 30 dulu, 900. Nah, kalau 900 ya perhatikan dengan seksama di sini sesuaikan ini ada tipe di sini ya. Nah, di sini harusnya 9. Nah, 9 ini bukan 3. Nah, gitu. Nah, 900 itu berubah menjadi 9 kenapa? Karena di sini 0 yang 2 bahasa sederhananya diberikan agar komanya hilang. Agar dua angka koma itu menjadi hilang komanya. Sehingga kita cukup menghitung 314 dikali 9, yaitu sebanyak hasilnya adalah 2000. Nah, di sini 800 ya 26 cm persegi, satuan dari luas. Nah, seperti itu. Simpel saja. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita masuk kepada soal yang menarik. Soal gabungan antara persegi dan juga setengah lingkaran. Yang ditanya adalah keliling. Ya, maka di sini saya tandai dengan tentunya simpel saja. Di sini yang saya tandai inilah yang kita cari. Nah, gitu. Assalamualaikum. Pertama, itu adalah 14 itu ada 3 sisi. Sisi atas, bawah, dan kiri. Nah, itu yang harus dihitung dulu yang gampang. Yaitu dapatnya 42. Lalu sisi yang paling kanan, yang mana itu adalah tanda saya kasih tanda centang biar berbeda, itu adalah setengah keliling lingkaran. Makanya kita di sini mencari keliling lingkaran tapi setengahnya. Nah, di sini setengah dari 2πr. Sudah dapat yaitu 22. Maka kita tahu jumlahkan 42 ditambah 22, jawabannya 64 cm. Seperti itu.
Nah, lanjut ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini ada selembar kertas atau selembar seng berbentuk persegi berukuran 40 cm dikali 40 cm. Nah, dari seng yang ukurannya 40 kali 40 itu akan dibuat sebuah tutup berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20. Yang ditanya adalah luasnya yang tidak digunakan. Maka pertama, memang kebanyakan orang Indonesia dan dunia adalah tipe orang visual, harus melihat gambarnya. Maka saya ilustrasikan gambarnya semacam yang di layar tersebut, yang mana hampir menutupi semuanya, seperti itu. Maka di sini luas seng yang tidak digunakan adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran. Nah, kita dapatkan luas perseginya adalah sisi kali sisi, yang mana 40 kali 40. Luas lingkarannya adalah pi dikali r dikali n. Karena jari-jari lingkarannya tidak kelipatan 7, maka nilai pi 3,14 lah yang kita gunakan. 3,14 dikali 20 kali 20 jawabannya 1256. Itu untuk luas lingkarannya saja. Nah, kalau ditanya luas yang tidak digunakan, maka luas persegi dikurangi luas lingkaran, yaitu 1600 dikurangi 1256. Maka jawabannya untuk luas yang tidak digunakan adalah 344 cm persegi. Oke, lanjut bosku. Nomor 8. Husain berangkat ke masjid menaiki sepeda motor. Jika diameter roda sepeda adalah 50 cm, kecil nih berarti ya, untuk apa? Sepedanya sepeda kecil karena memang mereka mungkin balita ini Husainnya ya. Dan Husain sampai di masjid setelah roda berputar sebanyak 2000 putaran. Berapa jarak rumah Husain ke masjid? Maka gimana? Nah, di sini yang patut kita pahami adalah pertama, bagaimana mencari jarak rumahnya. Gampang banget. Kita cari lingkaran itu kelilingnya, setelah dapat kelilingnya dikali 2000. Sesimpel itu. Nah, keliling itu ada dua rumusnya tadi, salah satunya ini, yaitu pi dikali diameter langsung. Ketemulah keliling roda itu ada 157 cm. Nah, dikali 2000 tuh ketemunya adalah 314.000 cm. Nah, multiple choice atau pilihan gandanya mengarahkan pada satuan kilometer. Maka kita sesuaikan menjadi kilometer. Maka jawabannya adalah 3,14 kilometer. Nah, bagaimana caranya? Harus ingat betul bagaimana konversi atau perubahan satuan panjang. Setiap kali naik dibagi 10, naik 2 tingkat dibagi 100, naik 3 tingkat dibagi 1000. Ini naiknya 5, berarti dibaginya 5. Artinya 10 pangkat 5 dibaginya 100.000. Sehingga jawabannya sekali lagi adalah 3,14 kilometer. Simple saja. Berikutnya nomor 9 nih teman-teman. Sebuah roda menggelinding di jalan hingga sebanyak 90 putaran dan menempuh jarak lintasan sepanjang 7.920 cm. Nah, tentukan jari-jari roda tersebut. Ini kebalikan dari soal sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan ditanya adalah jaraknya. Kalau yang ini diketahui jaraknya, dikali tahu putarannya, yang ditanya jari-jarinya. Maka gampang banget sebenarnya, cuma dibalik saja nanti. Dituliskan panjang lintasan sama dengan keliling dikali banyaknya. Ketemu 7.920 sama dengan keliling lingkaran dikali 90. Keliling lingkarannya ketemu 88 cm. Nah, setelah ketemu keliling lingkarannya 88 cm, masukin rumus keliling lingkaran, yaitu 2πr. Diganti pi kali diameter juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ingat, kalau ketemu diameternya harus dibagi 2. Karena diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Kita fokuskan ke sini saja biar nggak bingung. Jadi di sini 88 sama dengan 2 dikali 22 per 7 kali R. Jadi R-nya bagaimana? Ya 88 bagi 2 dibagi 22 per 7. Dibagi itu, 88 bagi 2 sudah ketemu 44. Nah, di sini. Nah, 2 dibagi 2 per 7 bisa dikali. Tapi pembilangnya diganti ke atas ya. Jadi 7-nya ke atas, dua-duanya ke bawah. Dibalik karena perkalian adalah kebalikan dari
pembagian. Seperti ini. Maka kita ketemu nih jari-jarinya adalah 14. Seperti itu. Nah, berikutnya nomor 10. Nomor 10 menarik lagi. Jadi Pak Uzair memiliki kolam renang seperti tampak pada gambar di bawah ini. Nah, Pak Uzair akan memberikan lampu di sekeliling kolam renang tersebut dengan jarak 4 meter antar lampunya. Jika harga satu lampu 15.000, maka uang yang dibutuhkan Pak Uzair berapa? Nah, teman-teman harus cari kelilingnya. Nah, kelilingnya itu adalah pertama yang atas 21, yang bawah juga pasti 21. Yang kanan itu adalah setengah keliling lingkaran. Yang kiri setengah keliling lingkaran. Jadi kalau digabungin kanan dan kiri itu lengkap sempurna satu lingkaran penuh. Nah, jadi di sini kita dapatkan caranya, yaitu 21 tambah 21 ditambah 2πr, keliling lingkaran itu. Ketemulah 64 kelilingnya. Nah, 64 itu dibagi 4 karena tadi jaraknya 4 meter. Akhir kita ketemu jumlah lampunya berapa yang dibutuhkan. Ketemunya 16 lampu. 16 lampu ketemu, maka setiap lampu 15.000. 16 lampunya dikali 15.000. Ketemulah jawaban akhirnya yaitu 240.000. Berikutnya terkait dengan juring. Juring itu apa sih? Bagian kecil dari lingkaran luas. Ibaratnya kalau teman-teman pernah makan pizza, nah itu kayak pizza, potongan pizza gitu. Jadi lingkaran dipotong-potong dari tengah ke samping, kayak potongan pizza lah. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Gampang banget. Fokuskan pada sudutnya berapa dibagi 360 derajat. Itu sudah rumus. Kenapa dibagi 360 derajat? Karena lingkaran jumlah sudutnya 360 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena soalnya ngomong pusat AOB, pusat dari juringnya adalah 90 derajat. Sehingga 90 derajat dikali 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah pi dikali r dikali r. Sesuai yang nampak dengan layar tersebut. Gampang banget ingat. 90 derajat per 360 derajatnya disederhanakan. Dibagi 90. Dapatnya 1/4, bosku. Nah, berikutnya 22/7 nih dicoret. 7 yang bawah dicoret dengan yang kanan. Sehingga cuma mikir 22 dikali 7, yaitu 154. Nah, 154-nya dibagi 4 karena dikali 1/4. Saya ulangi sekali lagi, sudah dapat 1/4 dikali 154. Jawabannya adalah 38,5 cm persegi. Ingat, luas juring itu satuannya cm persegi. Kalau meter ya meter persegi, karena dia berada di dimensi 2. Berikutnya panjang busur. Nah, fokus lagi kayak panahan yang melengkung busur itu. Kaitannya dengan apa? Keliling lingkaran. Nah, panjang busur terpanjang yang memiliki sudut pusat 150 derajat. Nah, ini kan ditanyanya adalah yang apa? Yang panjang. Nah, fokus lingkaran itu 360 derajat. Nah, sekarang 150 itu sama temennya ditambah X misalkan, ditambah berapa biar 360 derajat? Ditambah 210 derajat. Maka ini yang pendek, yang ditanya yang panjang. Maka kita gunakan 210 derajat. Itu yang kita gunakan. Saya ulangi sekali lagi. Yang ditanya adalah panjang busur terpanjang. Jadi busur itu ada panjang, ada pendek. Nah, di dalam lingkaran ada 360 derajat. Yang disebut di soal 150. Kurang berapa lagi biar 360 derajat? Ternyata kurang 210 lagi. Nah, maka 210 yang dipakai karena yang ditanya yang panjang. Kan besaran 210 daripada 360 derajat di situ. Saya ulangi lagi, 210 derajat lebih besar daripada 150 derajat sebagai penyempurna 360 derajatnya. Maka yang dipakai adalah 210 derajat. Dibagi 360 derajat kenapa? Ya, karena lingkaran sempurnanya 360 derajat. Kalau kaitan dengan busur, hubungannya dengan keliling lingkaran. Maka di sini 2 dikali pi dikali r. Karena jari-jarinya kelipatan 7, maka jari-jari yang dipakai di sini adalah 14, maka yang dipakai jari-jarinya 14, maka pi yang digunakan adalah 22/7. Sehingga kita dapatkan jawabannya 51,33. Nah, berikutnya nomor 13. Nah, ini integrasi ini. Ya, semoga yang Islam ini semakin kuat untuk ke tanah suci. Yang gak Islam gimana? Sebagai pengetahuan.
Kita ini jadi orang, jadi manusia di Indonesia harus saling menghormati satu sama lain. Bisa jadi nanti contoh soalnya tidak hanya terkait dengan Islam, Kristen, Protestan, maupun Katolik, baik juga dengan soal berkaitan dengan Konghucu, Hindu, dan Buddha. Semua keberagaman kita hargai perbedaan di dalam persatuan. Fokus kita ke soal lagi. Misalkan Anissa berjarak 7 meter dengan Ka'bah di tengah sebagai titik pusat. Maka berapa lintasan yang ditempuh Anissa jika ia berputar sebanyak 7 kali? Gampang banget. Cari kelilingnya, ibaratkan dia sebuah lingkaran, cari kelilingnya dikali 7, karena dia 7 kali berputar di Ka'bah itu. Maka 2πr digunakan di rumus ini karena jari-jarinya kelipatan 7, pi dengan nilai 22/7 digunakan, maka ketemulah jawabannya 308 meter. Nah, untuk sesi ini menarik sekali karena ada sebutkan dan jelaskan manfaat lingkaran dalam kehidupan. Teman-teman harus seperti itu belajar apapun. Harus memahami, harus mengetahui bahwa yang dipelajari itu ada manfaatnya dalam kehidupan. Contoh seperti ini lingkaran. Sebagai permainan hula hoop, sebagai ban sepeda. Bayangin kalau ban sepeda itu bentuknya persegi atau segitiga. Yang pertama, pantat kita pasti sakit. Yang kedua, berputarnya roda tidak akan sempurna, akan mengganggu perjalanan kita. Parah-parah akan meningkatkan kerawanan kecelakaan yang kita akan alami. Berikutnya, sebuah topi, ring basket, setir mobil, roda kendaraan, bahkan sampai rambu-rambu lalu lintas, jam dinding, dan juga piring. Luar biasa, manfaatnya sangat banyak dalam kehidupan. Nah, berikutnya di sini saya sediakan latihan soal yang belum ada pembahasannya. Untuk apa? Untuk latihan. Tadi awal sudah ada latihan dan pembahasannya. Sekarang latihan. Cuma diganti angkanya saja. Poin-poinnya sama. Rumus-rumusnya sama dengan yang sudah dijelaskan. Nah, terakhir ini yang paling penting. Penguatan hitung dasar, desimal, dan pecahan. Banyak yang kelemahannya di sini. Maka, apa yang menjadi kelemahan kita? Mari kita asah, mari kita ikuti, mari kita cermati, dan mari kita tekuni agar kelemahan itu semakin sedikit dan bisa hilang harapannya. Nah, nomor 1,23 ditambah 2,45. Fokus ke komanya, difokuskan, diluruskan. Jadi, di belakang koma ada 23, ada 45. Difokuskan dapatnya 68. Di depan koma ada 1 sama 2. Ditambah jadinya 3. Nah, seperti itu. Berlaku juga di sini ada soal latihannya. Sangat menunjang teman-teman untuk fokus dan juga meningkatkan kemampuan berhitungnya. Berikutnya perkalian. Nah, ini triknya. Ada 3,14 dikali 10. Setiap kalinya 10 maju 1 angkanya. 3,14 jadi 31,4. Kalau dikali 100 maju 2. Kalau dikali 1000 majunya 3. Kalau dikalinya 10.000 majunya 4. Sesuai dengan polanya seperti itu. Dan yang terakhir di sini perkalian yang ada triknya. Ada 22/7 dikali 14. Kocoret penyebutnya 7 dengan 14. Kita dapatkan 22 dikali 2, 44. Fokus pada yang dicoret. Dan ada soal latihannya juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teruslah menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Salam sehat dan hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.